wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Allah dan dalam memberikan semua nikmat dan berkah iman dan Islam serta sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada manusia yang mulia, yang kemuliaannya melebihi yang maha mulia, yakni Habibina tapi bukan si Habib, wa Syafi'ina tapi bukan Imam Syafi'i, wa Maulana tapi bukan si Maulana, ya melainkan Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Arumi. Dan perkenalkan, nama saya Huwa. Berdirinya kami berdua di sini untuk menjadi Mister of Ceremony untuk membimbing perjalanan presentasi kelompok jiwa yang menjelaskan tentang pencernaan tubuh pada manusia. Lalu pula yang saya hormati Kiai Haji Islam beserta tas sejarahnya salam guru kita semua, semoga diberikan kesehatan dan ketabahan mendidik kita semua. Amin. Amin. Pencernaan manusia terdiri atas saluran dan kelenjar. Kelenjar pencernaan adalah organ yang mengeluarkan enzim membantu mencerna makanan. Pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di antaranya terdapat mulut, lambung, usus halus, refleks, dan hati. Sistem pencernaan manusia tersusun dari organ mulut yang dalamnya dapat gigi dan ludah-ludah, masing-masing mempunyai fungsi peranan sendiri dalam proses pencernaan. Kerongkongan dengan gerak meremas, gerak peristaltik, mendorong makanan menuju lambung. Di dalam lambung terdapat kelenjar pencernaan digunakan untuk pencernaan kimia. Usus kecil peranan penyerapan zat makanan dan usus besar sebagai tempat seleksi penyerapan zat makanan dan usus besar sebagai tempat seleksi air sisa pencernaan atau proses. Organ manusia yang tidak dijaga dan tidak dirawat dengan baik merugikan pemiliknya sendiri. Ini terjadi karena organ pencernaan akan terganggu, tidak berfungsi lagi karena infeksi tifus, kanker usus, gondongan, dan mah. Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh PID. Perkenalkan, nama saya Yudhi. Saya akan menjelaskan mulut. Di dalam kelainan mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau bisa juga disebut saliva. Ini terbentuk dari tulang gigi yang disebut dentist. Struktur gigi terdiri atas mahkota gigi yang terdapat leher yang dikelilingi oleh gusi dan akar gigi yang tertanam dalam lekukan rahang. Mahkota gigi dilapisi email yang berwarna putih. Kalsium, fluorin, dan fosfat merupakan bagian penting untuk perkembangan dan pemeliharaan gigi yang baik. Darah yang tersebut harus ada di dalam makanan dalam jumlah yang cukup. Akar dilapisi semen yang melekatkan akar pada gusi. Ada 3 macam gigi manusia, yaitu gigi incisor yang berguna untuk memotong makanan, gigi taring, caningos untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham molar untuk mengunyah makanan. Anak-anak mempunyai seperangkat gigi susu berjumlah 20 buah yang terdiri atas 8 gigi seri.
4 gigi taring, dan 8 gigi geraham di depan premolar. Kemudian, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan tubuh, gigi susul diganti dengan gigi tetap dan ditambah 12 geraham belakang molar sehingga jumlah gigi manusia dewasa menjadi 32 buah. Perhatikan gambar 2 dan 6. Cukup sekian penjelasan dari saya, yang akan penjelasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh peserta. Perkenalkan, nama saya Saropa. Saya akan menjelaskan tentang faring dan esofagus. Faring dan esofagus, makanan berbentuk polus, akan masuk ke dalam tekak faring. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis yang berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus, suatu organ berbentuk tabung berotot lurik dan berdinding tebal. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas mendorong bolu ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Lambung. Otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Memecahnya secara mekanis dan menyambungnya dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida, enzim pepsin dan renin. HCl berfungsi membasmi kuman-kuman yang masuk bersama botus dan mengaktifkan enzim pepsin. Pepsin berfungsi mengubah protein menjadi oktan. Renin berfungsi mengabdakkan protein susu. Setelah melalui pencernaan kimia di lambung, bolus menjadi bahan kukuningan yang disebut thymus, ubur usus. Thymus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Oke. Cukup presentasi dari saya, yang akan dilanjutkan oleh Regina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina. Saya akan membawakan tentang usus besar. Usus besar terdapat di atas usus buncung apetis, bagian yang menunjukkan apetis calon, bagian yang melintang rastum kalon, bagian yang menurut rastum kalon, dan berakhir pada anus. Gambar pada 2. Usus besar berfungsi mengatur kadar air dan sisa makanan. Jika kadar air di makanan terlalu banyak, dingin usus besar akan menyebabkan kelebihan air tersebut. Sebaliknya, jika sisa makanan kekurangan air, dinding usus besar akan mengeluarkan air. Di dalam usus besar dapat mikroorganisme yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Contoh, bakteri Escherichia coli. Dari proses membusukkan sisa-sisa makanan tersebut akan terbentuk fase hijau sebelum dikeluarkan fase tabung di rektum. Fase dikeluarkan melalui anus. Cukup sekian dari saya, yang akan dilanjutkan oleh Tau. Saya akan menjelaskan tentang usus halus. Usus halus memiliki 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, dan usus tengah, duodenum, dan usus penyerapan duodenum. Suatu lubang pada duodenum dan menghubungkan usus 12 jari dengan saluran beta pancreas dan saluran empedu. Pancreas menghasilkan air tripsin, amilase, dan lipase yang disalurkan menuju duodenum. Tripsin berfungsi memecah lemak menjadi asam amino, amilase memecah amilon menjadi maltose, lipase memecah lemak menjadi asam lemak, dan gliserol menggunakan empedu dihasilkan oleh kaki dan disalurkan ke duodenum. Getah empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh enzim. Pada dinding usus
halus terdapat georget khusus halus fili, dan pada setiap georget halus terdapat panjalan kecil yang disebut mekrofili dan fili, dan mikrofili menyebabkan permukaan khusus halus menjadi sangat luas sehingga zat-zat makanan dapat terserap dengan cepat. Fili terdapat mengandung pembuluh darah, papilar, dan pembuluh getah. Sekian dari presentasi kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi